Jason duduk di dalam mobil terlihat sangat hancur. Dia tidak bisa membayangkan adegan perceraian Yasmin, memikirkannya saja sudah membuatnya merasa tercekik. Namun jika dipikirkan dengan seksama, berdasarkan kepribadian neneknya, cepat atau lambat dia dan Yasmin akan mencapai situasi ini. Walaupun memiliki anak, masih akan ada banyak perselisihan yang terjadi di masa depan. Nenek memiliki kepribadian yang kuat dan tidak menerima Yasmin. Meskipun memiliki anak, neneknya akan terus berdebat dengan Yasmin karena masalah kecil dalam hidup. Walaupun mereka memiliki anak, bagi orang yang suka mencari-cari kesalahan, pasti akan terus mencari-cari kesalahan. Begitu dia tiba di rumah yang dibelinya, Caleb yang sedang memberikan perintah pada petugas perusahaan pindahan menghampiri dan berkata dengan hormat, "Yonatan dan Joanna belakangan ini sering berhubungan. Aku masih belum mengetahui apa yang mereka bicarakan secara spesifik. Tapi aku mengetahui kalau sebelum Nyonya Gunawan mencari Nenek Lukmantara, Joanna bertemu dengannya beberapa kali." Jason mendorong koper ke arahnya dan bertanya, "Apa Joanna bertemu nenekku secara pribadi?" "Benar, mereka sudah bertemu beberapa kali. Aku sudah memeriksa apa Joanna yang memberitahu Nyonya Gunawan soal berita Nyonya menjual rumah itu," jawab Caleb. "Joanna benar-benar semakin berani," Jason berkata dengan dingin. "Ngomong-ngomong, bagaimana penyelidikan terhadap keluarga Setiawan dan keluarga Wibowo?" "Aku menemukan kalau keluarga Setiawan dan keluarga Wibowo mungkin memiliki hubungan perjodohan pernikahan," Caleb kemudian menjawab. Jason mengerutkan kening dan berkata, "Jadi, keluarga Setiawan sedang mencari istriku agar dia bisa kembali dan menikah?" "Ini belum pasti," Caleb menunduk dan menjawab. "Jika ini masalahnya, istriku perlu tahu tujuan keluarga Setiawan tidak sederhana." Setelah Jason selesai bicara, dia masuk ke dalam rumah. Caleb mengikutinya dalam diam. "Apa kamu yakin istriku adalah anak keluarga Setiawan yang hilang?" Jason bertanya lagi. Caleb segera berkata, "Ini belum pasti. Nyonya tidak mau melakukan tes DNA. Dan saat ini keluarga Setiawan tidak berani memaksanya." Sikap keluarga Setiawan seolah-olah mereka sudah menganggap Yasmin sebagai anggota keluarga mereka. Setelah Jason selesai berbicara, dia mendengus dingin. Setelah Yasmin menjadi terkenal di dunia rancangan, tiba-tiba mereka datang mencarinya kemana saja selama ini. "Cari orang untuk menggantikanmu. Sementara ini, kamu pergi ke rumah sakit untuk menjaga Yasmin dan neneknya. Kita bayar semua biaya pengobatannya," Jason menjelaskan pada Caleb sambil melihat tata letak rumah. "Baik," jawab Caleb. "Pergilah bekerja." Setelah mengatakan itu, Jason berjalan ke balkon. Caleb tahu suasana hatinya sedang buruk, jadi dia pergi dalam diam. Jason berdiri lama di balkon sebelum mengeluarkan ponsel dan menelpon Joanna. Yasmin tinggal di rumah sakit beberapa hari. Nenek Lukmantara sudah sadar, tapi semenjak membicarakan perceraian, Jason tidak pernah datang lagi. Ini membuatnya curiga Jason sengaja tidak datang karena berencana menunda hal ini lagi. Telepon Jason dan tanyakan padanya kapan dia akan datang. Nenek Lukmantara berbaring di tempat tidur dan berkata pada Yasmin dengan lemah. Yasmin sedang mengupas pisang untuknya. Dia berkata, "Baik,
Aku akan menelpon setelah makan pisang. Nenek Lukmantara memandang Yasmin dengan mata penuh kasih. Apa kamu akan marah pada nenek karena memaksamu bercerai? Aku tidak takut, nenek tertawakan lagi. Sebenarnya, sebelum masalah ini, aku sudah beberapa kali meminta perceraian padanya, kata Yasmin sambil tersenyum pahit. Mana mungkin nenek menertawakanmu. Setelah tahu perselingkuhannya, kamu baru bilang padaku ingin bekerja dan mencari uang sendiri kan? Nenek Lukmantara bertanya pada Yasmin sambil makan pisang. Aku tidak tahu harus mengatakan apa soal masalah ini. Nanti kamu langsung tanyakan saja padanya. Yasmin menunduk untuk menyembunyikan ketidakpedulian di matanya. Nenek Lukmantara mendesah. Neneknya memang seperti itu. Bersamanya hanya akan membuatmu menderita. Aku tahu kamu selalu menyukainya. Tapi di dalam hidup ini, rasa suka tidak bisa. Nenek, aku tahu. Sekarang aku sudah mengerti. Jawab Yasmin dengan hangat. Sebenarnya dia sudah sangat menyesal menikahi Jason karena menyukainya. Harapannya tentang pernikahan yang indah sudah dihancurkan berkeping-keping oleh Jason. Sebenarnya, sebelumnya nenek tidak ingin kamu menikah dengannya. Bagaimana mungkin kita bisa sepadan dengan orang dengan status seperti mereka? Nenek Lukmantara bergumam dengan suara rendah. Nenek, ini salahku. Yasmin tercekat dan berkata, dia hampir membunuh neneknya karena rasa cintanya. Kalau dia tidak mendesak menikah dengan Jason, nenek tidak akan dirawat di rumah sakit untuk menjalani kraniotomi. Nenek sudah sangat tua tapi masih harus ikut menderita karenanya. Nenek tidak pernah menyalahkanmu. Nenek hanya ingin kamu bahagia. Mata nenek Lukmantara juga merah. Setelah dia selesai makan pisang dan memejamkan mata untuk beristirahat, Yasmin menghubungi nomor Jason. Setelah menelpon beberapa kali, Jason menjawab, Nenek ingin bicara denganmu. Kapan kamu akan datang? Yasmin mencoba berdiskusi dengan Jason selembut mungkin. Jason tidak langsung menjawab. Ketika mendengar nafasnya yang halus, Yasmin tidak mendesaknya. Aku akan datang malam ini. Setelah menunggu beberapa saat, Jason menjawab dengan suara serak. Setelah menutup telepon, Yasmin menarik nafas dalam-dalam. Cintanya melukai dirinya sendiri dan neneknya, serta membuat Jason merasa tidak puas. Sudah waktunya dia bangun dari mimpinya. Ketika Jason datang di malam hari, nenek Lukmantara sedang bangun. Yasmin, belikan anggur untukku. Nenek Lukmantara ingin mengobrol dengan Jason sendirian. Yasmin mengangguk berbalik dan keluar. Dia menutup pintu kamar, berdiri di samping pintu dan mendesah pelan. Yasmin berjalan menuju lift dan kebetulan bertemu dengan Luna yang datang menemuinya setelah menyelesaikan pekerjaan. Bagaimana kabarmu? Hari ini Jason masih belum datang ke sini. Luna melangkah maju dan memegang tangannya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia sudah di kamar nenek. Mereka mengobrol berdua. Yasmin berkata dengan suara tenang. Luna memegang tangannya dan berkata, kalau begitu, aku temani kamu jalan-jalan ya. Oke. Yasmin masuk ke dalam lift. Keduanya keluar dari rumah sakit dan berjalan di malam hari. Keduanya diam.
Aku benar-benar tidak menyangka kalian akan menjadi seperti ini. Tapi setelah bercerai, semuanya akan menjadi lebih baik. Tidak ada orang yang memaksamu memakan semua obat itu, ataupun sembarangan aku puntur. Luna meremas tangan Yasmin dengan erat. Dia sengaja bicara dengan santai. Iya, kamu benar, jawab Yasmin sambil tersenyum. Mereka berdua tiba di toko buah. Yasmin membeli anggur dan beberapa buah lainnya. Setelah keluar dari toko, dia bertanya-tanya apa yang neneknya bicarakan dengan Jason. Jason yang berada di kamar duduk di samping tempat tidur nenek Lukmantara. Nenek Lukmantara memandangnya. Setelah sekian lama dia berkata, "Aku selalu berpikir kamu adalah anak yang baik, memiliki latar belakang keluarga yang baik, tidak membuatmu dibesarkan seperti anak-anak yang suka bermalas-malasan dan hanya suka bermain. Aku kira kamu akan memperlakukan Yasmin dengan baik." Nenek. Jason memandang nenek Lukmantara dengan tatapan menyesal. Dia sangat menyesal telah menyakiti Yasmin. Jika dia memberitahu Yasmin sebelumnya dia tidak memiliki hubungan dengan Joanna, apa situasinya tidak akan menjadi seperti ini? Air mata nenek Lukmantara mengalir deras di matanya yang keruh dan dengan cepat jatuh dari sudut matanya. "Jason, kamu benar-benar membuatku kecewa. Aku pikir kamu berbeda dengan anak-anak kaya lainnya. Tidak disangka kamu bisa berselingkuh. Apa kamu tidak merasa bersalah pada Yasmin yang selama 3 tahun ini terus minum tonik dan menerima suntikan demi kamu?" "Nenek, kalau aku bilang tidak selingkuh, apa kamu akan percaya padaku?" Jason memandangnya dan bertanya. Di dalam hati dia berharap nenek Lukmantara mempercayainya. Nenek Lukmantara berpaling darinya dan berkata, "Memangnya apa yang nenekmu katakan saat ke rumahku bohong? Dia adalah nenek kandungmu. Apa mungkin nenek kandung akan menfitnah cucunya sendiri? Keluarga Gunawan begitu tidak menganggap Yasmin sebagai keluarga. Dia adalah cucu kandungku satu-satunya. Kenapa keluarga Gunawan bisa begitu menghancurkan cintanya yang tulus padamu?" Jantung Jason berdebar kencang. Dia selalu berpikir Yasmin datang ke keluarga Gunawan hanya demi membalas kebaikan. Neneknya juga selalu mengatakan hal ini, jadi dia tidak pernah berpikir kalau Yasmin tulus menyukainya. Namun melihat ada yang salah dengan kondisi nenek Lukmantara, dia tetap menekan getaran batinnya dan memegang tangan nenek Lukmantara dengan penuh perhatian. "Nenek, jangan marah. Kesehatanmu yang lebih penting." Nenek Lukmantara terengah-engah. Dia menatap Jason dan bicara dengan penuh kebencian. "Kamu besok bercerai dengannya. Mulai sekarang, keluarga Gunawan dan keluarga Lukmantara tidak memiliki hubungan lagi. Aku benar-benar tidak ingin melihat kalian lagi." Saat datang, Jason masih memegang sedikit harapan, tapi melihat sikap nenek Lukmantara yang begitu jelas, dia akhirnya tetap kehilangan Yasmin. Melihat dia tidak bicara, nenek Lukmantara menangis dan bertanya, "Kalian anggap Yasmin cucuku apa? Begitu menindasnya, membelikan dia rumah, masih mengatakan dia mencurinya. Yasmin adalah hati dan jiwaku. Setelah menikah denganmu, aku tahu status keluarga Lukmantara tidak pantas dibandingkan dengan keluarga Gunawan. Jadi aku terus menyuruhnya bersabar, mengalah padamu. Tapi kenapa
kamu bisa selingkuh? Kenapa kamu bisa melakukan hal yang bersalah padanya? Dia sangat mencintai Yasmin, tapi keluarga Gunawan malah menginjak-injaknya. Jason memegang tangannya erat-erat dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak dapat menyangkal keluarga Gunawan menindas Yasmin. Saat dia tidak menyukai Yasmin, dia selalu mengabaikan sikap neneknya yang terus menyalahkan dan memaki Yasmin. Saat itu di matanya, Yasmin bukan siapa-siapa. Dia lupa sebelum menikah dengannya. Yasmin sangat disayang oleh kakek dan nenek Lukmantara, merupakan mutiara yang berharga bagi mereka. Saat Yasmin dan Luna kembali, Jason sudah pergi. Melihat nenek Lukmantara menangis tanpa suara, Yasmin melangkah maju dan segera memegang tangan nenek. Nenek, kenapa? Ada kekhawatiran dalam suaranya. Tidak apa-apa, Yasmin. Besok dia akan bercerai denganmu. Kamu tidak perlu menerima amarah dari keluarga Gunawan lagi. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Nenek akan menjaga kesehatan dengan baik. Tidak akan membuatmu khawatir. Mata nenek Lukmantara merah dan bengkak. Kalau bukan karena keluarga Gunawan begitu menindas Yasmin, mereka tidak akan membiarkannya bercerai. Setelah wanita bercerai, siapa yang masih menginginkannya? Siapa yang bisa Yasmin andalkan di masa depan? Nenek Lukmantara berharap dia bisa 10 tahun lebih muda agar bisa terus merawat Yasmin. Luna berjalan ke samping Yasmin. Dia berkata dengan lembut pada nenek Lukmantara, "Nenek, aku juga akan menjaga Yasmin. Mulai sekarang, tidak ada keluarga Gunawan, tapi masih ada aku. Nenek tenang saja, seumur hidup ini hubungan kami akan lebih dari saudara." Nenek Lukmantara berulang kali memujinya. Dia mengulurkan tangan dan memegang erat Luna, berharap Luna benar-benar bisa membantu Yasmin. Malam semakin gelap, Kevin pergi ke hotel dan sangat terkejut saat melihat Jason yang terus-menerus minum. "Kamu tidak pernah minum seperti ini. Ada apa ini?" Belakangan ini Kevin sangat sibuk dengan pekerjaannya. Mana mungkin tahu apa yang terjadi di antara keluarga Gunawan dan keluarga Lukmantara. Kalau bukan karena klien Jason menelponnya, dia tidak akan tahu hari ini Jason minum banyak di depan klien. "Aku tidak boleh mabuk?" Jason bertanya dengan wajah dingin dan minum lagi. Kevin langsung menjadi serius. "Kamu tidak pernah minum seperti ini di depan klien. Apa yang terjadi?" "Mereka ingin bersulang padaku. Jadi aku menemani mereka minum sampai puas. Ada masalah apa?" Jason menoleh pada Kevin dengan senyum sinis di wajahnya. "Kamu aneh. Kamu belum pernah seperti ini. Sebenarnya apa yang terjadi?" Kevin menjadi cemas. Jason tidak menjawab, hanya minum dalam diam. "Apa kamu patah hati lagi?" Kevin bertanya sambil duduk di sebelahnya. Jason mengerutkan kening dan berkata, "Apa kamu bisa mengharapkan hal yang baik untukku?" Walaupun dia berkata seperti ini, tapi hatinya berkata lain. Mana mungkin ini hanya patah hati, ini adalah perceraian. "Aku tentu saja berharap yang lebih baik untukmu, tapi kondisimu sekarang aneh," kata Kevin dengan tatapan ingin tahu. "Apanya yang aneh? Setelah menghabiskan botol ini, aku berencana pulang. Kamu jangan minum, bantu aku mengemudi." Jason merasa sangat tertekan, tapi dia tidak ingin memberitahu Kevin hal ini. Perceraian tidak perlu diketahui publik. "Aku kira kamu tidak akan pulang sampai mabuk."
Walaupun bicara seperti ini, tapi sebenarnya di dalam hati dia sudah bisa samar-samar menebak. Mungkin ini masalah hubungan percintaan. Apa kamu berpisah dari Yasmin? Kalau tidak, kamu tidak akan minum seperti ini. Bagaimanapun Kevin adalah sahabat Jason, bagaimana mungkin tidak memahami karakternya? Saat dipaksa menikah saja tidak minum sampai seperti ini. Kali ini keadaannya pasti sangat serius. Kami berencana untuk bercerai, kata Jason dengan nada yang sangat tenang. Kenapa kamu melepaskannya begitu saja? Seharusnya tidak begini. Ini tidak sesuai dengan karaktermu. Kevin terdengar sangat terkejut. Jason terdiam beberapa saat lalu berkata, semua orang berpikir bercerai berarti menyerah dan berakhir. Tapi aku tidak berpikir seperti itu. Kevin memegang dagunya dengan satu tangan dan menunjukkan ekspresi bingung. Kamu minum saja, jangan bicara sembarangan. Jason tahu Kevin tidak memahami rencananya. Jason yang minum sampai larut malam terlambat keesokan harinya seperti yang sudah diduga. Yasmin menunggu lama di depan catatan sipil, baru akhirnya Jason datang. Saat dia keluar dari mobil, keduanya saling memandang dari kejauhan. Tangan Jason mengepal erat. Yasmin membuang muka, dia memegang buku pernikahan dan KTP di tangannya. Ayo pergi. Jason melangkah maju dan berkata. Yasmin mengangguk pelan. Suasana hati mereka berdua rumit. Di catatan sipil ada banyak orang, sebagian besar orang yang datang untuk bercerai sedang bertengkar. Ada yang datang beramai-ramai, ada yang datang berdua saja. Ada yang berpelukan dan menangis setelah perceraian, ada yang saling membentak. Jason dan Yasmin duduk di samping dan menyaksikan berbagai situasi perceraian. Apa kamu masih memiliki urusan yang belum selesai di kota Cholo? Setelah menonton beberapa saat, Jason tiba-tiba bertanya pada Yasmin. Besok aku akan pergi. Aku juga sudah bicara dengan nenek. Luna akan membantuku merawat nenek. Yasmin menjawab pertanyaan Jason. Saat mencapai titik ini, hati Yasmin menjadi tenang. Dia tidak lagi bicara kepada Jason dengan nada jijik dan tidak sabar. Seperti kata pepatah, bersama baik-baik, berpisah juga baik-baik. Baiklah, kalau ada perlu apa-apa, hubungi aku saja. Walaupun kita sudah bercerai, tapi masih bisa tetap sama seperti sebelumnya, kata Jason kepada Yasmin dengan suara hangat. Ketika mendengar ini, Yasmin langsung menjawab dengan dingin, tidak perlu, terima kasih.